105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Nah, dengan host saya sendiri Abdullah Fakih dan narasumber kita yang istimewa. Nah, kenapa saya ucapkan narasumber kita kali ini adalah narasumber yang sangat istimewa? Seperti tajuk kita di awal, perjuangan dan keyakinan menuju cahaya Quran. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang penghafal Al-Quran dan juga orang yang sudah mengkhatam Al-Quran ya, hafiz Al-Quran ya. Nah, dan dia juga salah satu senior Ana di sekolah. Jadi mungkin pada acara kali ini sampai ke depannya kita akan manggil narasumber kita dengan Abang. Nah, tanpa panjang basa-basi lagi, langsung aja kita sapa kepada narasumber kita, Aska Ramadan. Halo Bang. Halo. Nah, mungkin keluarga Sip belum mengenal lebih dalam nih tentang Abang nih. Nah, mungkin bisa nih, kan kalau ada kata-katanya tak kenal maka tak sayang nih. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Bang, dari nama, kelas, sekolah, mungkin hobi juga, tempat tinggal mungkin. Nah, Oke, pertama perkenalkan nama Ana Muhammad Azka Ramadan, panggilan Azka. Sekarang menempuh jenjang pendidikan kelas 11 MA Perguruan Islam Risalah, jurusan Timur Tengah atau Agama. Dan untuk sekarang tinggal di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batu Sangkar. Dan sekarang ya seperti yang disebutkan tadi, alhamdulillah telah mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kalau di Batu Sangkar kan sekarang nih sedang ada musibah nih yang menimpa. Kena nggak tuh Batu Sangkar tuh? Alhamdulillah nggak kena. Alhamdulillah aja. Perlu teman-teman keluarga Sip ketahui juga nih, Sumatera Barat sedang ditimpa musibah nih. Nah, kita berdoa bersama-sama semoga musibah yang menimpa Sumatera Barat semoga diganti lebih baik oleh Allah. Amin. Amin. Nah, gimana nih Bang? Kan bentar lagi nih kita mau ujian minggu depan nih Bang. Gimana persiapan Bang? Ya, salah kan, dan ujian minggu depan ya, mulai dari Senin. Ujian tahfiz dulu, gimana persiapan Bang? Kalau tahfiz mungkin nggak masalah ya. Masya Allah, ya tentulah seorang hafiz Al-Quran lah. Nah, apa kalau persiapan sekolah? Kalau persiapan sekolah ya mulai dari sekarang ya udah mulai belajar ya. Ya. Udah mulai belajar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Abang tuh apa sih menurut Abang hafiz Al-Quran, dan kapan dan di mana sih Abang hafiz Quran waktu itu? Mungkin Bang bisa sedikit cerita nih kepada keluarga Sip semua yang masih ingin penasaran tentang Bang Aska nih. Nah, coba sedikit. Pertama kali mungkin perkenalan dari SD dulu ya. SD. Anak SD di Batu Sangkar, SD itu Kota Ayon. Setelah itu melanjutkan SMP nggak SMP sih, Pondok Tahfiz Al-Quran di Bogor. Bogor. Ya, di Bogor. Namanya Al-Hikmah. Nah, di sana mulai menghafal secara intens. Kalau ceritanya di pondok anak itu dulu dibagi dua metode. Metode pertama ziyadah, ngafal Quran aja. Ngafal sampai selesai. Tanpa henti, tanpa murajaah. Yang untuk yang metode pertama ini alhamdulillah nyelesainya sekitar 7 bulan. 7 bulan ya. Sekitar 7 bulan itu non-stop nyeter aja gitu. Nyeter aja. Dan kalau ke tahap keduanya itu yang memungkinkan menghafal ulang sekaligus dengan murajaah. Itu yang cukup waktu lama. Kalau anak yang program mungkin ini waktunya sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi lama juga ya. Kan hitungan kelas 7 sampai kelas 9 tuh SMP. Yang 2,5 tahun dari kelas 8 pertengahan sampai kelas 9 itu anak selesai. Untuk memungkinkan. Iya, memungkinkan. Nah, ini Bang, kan Abang nih udah cukup nyaman nih ngafal Quran di SMP lama Bang. Kenapa sih? Ya, ini alasan Abang nih kenapa milih MA Perguruan Islam Arisalah nih untuk melanjutkan sekolah jenjang berikutnya nih gitu. Mungkin bisa Bang cerita dikit nggak? Sebelumnya kan pondok anak itu dulu
emang khusus ngafal aja. Memang khusus ngafal. Khusus ngafal aja tanpa pelajaran umum. Tanpa Pelajaran umum. Kalau mungkin kalau pelajaran kayak agama mungkin ada. Dan setelah itu Ana merasakan kelas 9 tamat, kayaknya Ana butuh untuk kuliah kan butuh juga pelajaran umum. Oh iya. Jadi awalnya orang tua sih ngasih pilihan kalau nggak ke Gontor ya, Gontor. Kan lebih jauh tuh. Lebih jauh. Atau ke Arisalah gini, dekat pulang lagi. Jadi setelah pertimbangan, kayaknya Arisalah aja. Pulang juga dari Bogor kan jauh. Udah nggak tahu jauh-jauh ke Bogor, pulang juga akhirnya ke Padang. Akhirnya memilih di kampung. Memilih kampung, iya. Kampung ya bang. Nah, berarti abang melihat Arisalah nih sebagai tempat yang cocok untuk berseimbang lah istilahnya bang untuk pelajaran akademik ya juga, tahfiz iya juga. Nah, dengar-dengar deh bang, abang kan juga kan tadi seimbang nih kan, berarti di sekolah tersebut ada akademinya. Nah, akademinya ini kan biasanya ada organisasi nih kita kan. Perlu keluarga sip ketahui juga, Bang Aska ini adalah salah satu orang yang mengikuti organisasi di Arisalah dan organisasi tersebut bernama BESAR. Nah, BESAR ini Bang Aska mendapatkan posisi sebagai sekretaris menteri dalam urusan bahasa asing. Nah, urusan bahasa asing itu apa tuh sih bang? Ya kalau Ana sebagai sekretaris menteri ya atau segmen, nama divisinya Urbas, urusan bahasa asing. Itu mengatur siswa Arisalah untuk bagaimana berbahasa yang baik, bagaimana asing ya lebih tepatnya bahasa asing, membina bagaimana siswa ini aktif dalam berbahasa. Aktif dalam berbahasa, bagus, baik. Nah kita pergi jauh lagi nih bang. Nah ngomong-ngomong nih bang, kan abang kemarin kabarnya dapat umroh gratis nih bang. Umroh gratis, bisa nih kasih sedikit pengalaman abang nih. Apa sih rasanya umroh di sana, keadaan di sana, dan gimana rasanya ketemu orang-orang situ, dan apakah abang divisi urusan bahasa asing nih, mana tahu bang ngobrol sama orang asingnya nih. Iya. Sebelumnya latar belakang Ana dapat hadiah umrah qadarullah. Ana tinggal di Tanah Datar. Tanah Datar itu kan untuk hitungannya di Sumatera Barat cukup sangat peduli dengan yang namanya tahfiz. Peduli, sangat peduli. Jadi ada waktu itu program pemerintahnya, ini pemerintah yang ngadain. Lajnah tahfiznya ngadain beasiswa atau seleksi tahfiz wisuda. Kayak ibaratnya kalau di sekolah-sekolah wisuda tapi hitungannya satu kabupaten semua boleh ikut. Semua boleh ikut. Itu dari 1 juz, 3 juz sampai bertahap. Dan yang untuk dapat riwayat umrah ini itu kategorinya terbaik dan terbanyak. Ya, dan alhamdulillah Hana dapat kategori itu. Itu waktu itu tahun 2023 akhir September itu tesnya. 3 minggu setelah itu dapat pengumuman, alhamdulillah dapat riwayat umroh. Itu bersama dari semua orang tuh abang yang ikut sendiri atau enggak? Kan itu kan terbaik dan terbanyak, ada pula per kategori. Per kategori itu SD dapat, SMP, SMA, dan Ana yang dapat yang SMA. Jadi pas Ana dapat riwayat tuh bersama sekitar 8 orang. 8 orang yang dibiayai oleh pemerintah Tanah Datar. Itu gabung tuh SD, SMP. Ya, itu gabung. 8 orang. Kira-kira itu dua-dua per jenjang. Ya, dua-dua per jenjang. Dan itu setelah September dikasih tahu, waktu berangkatnya Februari kemarin. Sudah berangkat ya. Sudah berangkat, alhamdulillah. Apa nih perasaan abang ketika di Mekah, ketika sejalan-jalan umroh ini, seperti tadi mana tahu bang bicara kan? Ya, kan sebelumnya kan Ana juga tadi mengenalkan Ana MA Arisalah jurusan agama. Kita samakan ya, kita agama. Agama itu kan lebih banyak pelajarannya tentang bahasa Arab, tentang agama gitu kan. Jadi ya lumayan lah mumpuni untuk ya berbahasa. Kemarin sebenarnya kalau di Mekah itu ya, di Saudi lah umumnya, orang itu apalagi di Mekah Madinah penjualnya mereka lebih tertarik dengan bahasa Indonesia. Lebih tertarik. Jadi mereka kalau bisa bahasa Indonesia itu bangga.
Dia. Bang nggak, jadi misalnya mereka jualan ini 5 rial gitu, 5 rial 5 gitu. 5 rial. Mereka ngomonginnya gitu. Jadi kalaupun kadang ya anak sesekali ngajak ngobrol gitu. Kadang mereka karena anak tahu bahasa, dia tahu anak orang Indonesia gitu, langsung pakai bahasa Indonesia gitu. Sebagai Indonesia, wah ternyata sejauh-jauh sana tetap Indonesia melalang buana sana kemari ya. Nah, setelah itu, nah, dan juga nih, Ana juga dapat kabar-kabar juga nih bang. Abang nih kan kemarin diajak makan bersama gubernur nih. Nah, ngobrol-ngobrol makan siang nih sama gubernur Pak Meheldi nih. Kalau buat tahu apa sih yang dibincangin kita? Sebelumnya kan kalau makan itu kemarin ya, itu pas kemarin. Pas kemarin. Sebelumnya kan anak ikut wisuda tahfiz daerah Salah. Wisuda tahfiz daerah Salah tahun ini. Tahun ini yang wisuda 30 juz. Sebelumnya juga udah wisuda tahun kelas 1 kemarin. Anak kan sekarang kelas 2. Dan waktu itu Mahyildi, Buya datang dan janjiin yang 30 juz dikasih reward khusus dari beliau. Dan puncaknya kemarin beliau ngundang ke auditorium, ngajak makan bersama, dan disitulah kasih prosesi adanya. Beasiswanya. Beasiswa, kalau boleh tahu nih beasiswanya apa tuh? Biasanya berupa uang tunai. Berupa uang tunai. Ya, uang. Wow. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita lebih mengulik ke depannya, kita akan melanjutkan ke segmen 2. Nah, bagi keluarga SIP semua, jangan pergi dulu, tetap berada di SIP FM 105,8, Radio Inspirasi bagi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi dengan kami Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Di segmen 2 kali ini tadi kita sudah membahas tentang perkenalan nih bersama Bang Aska, tentang gimana Abang nih bisa dapatin hafiz Quran, dan juga beberapa hal-hal yang didapat setelah hafiz Quran juga ya Bang. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mengulik lebih dalam lagi tentang gimana perjuangan Bang Aska dalam menghafal Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan sebelum kita masuk ke dalam tips and triknya cara menghafal Al-Quran yang baik dan benar nih. Nah, kita nih kadang keluarga SIP juga merasakan nih yang sama-sama kita berjuang dalam menghafal Al-Quran nih. Kadang ketika kita menghafal Al-Quran, nah di tengah-tengahnya tuh kadang kita kehilangan semangat gitu. Nah, mungkin bisa nih, apa sih tujuan dan motivasi Bang Aska dalam menghafal Al-Quran? Untuk tujuan ya, kalau tujuan pastinya yang kayak udah kita ketahui bersama ya, kalau kita menghafal Al-Quran itu ya hidup kita pasti terjamin ya, dunia akhirat, dan yang pasti kebahagiaan untuk orang tua. Kebahagiaan itu tujuan utama sih. Tujuan dan utama. Terus apa lagi tadi? Motivasi. Kalau motivasi anak ya dulu ya lebih tepatnya dorongan orang tua sih, lebih banyaknya dorongan orang tua, dan anak juga ya ingin membahagiakan juga ya, karena itu ya anak bertekad ya udah harus hafiz nih. Nah, kebetulan juga masuk sekolah ya, kebetulan juga disekolahkan untuk yang emang tujuannya ke sana. Jadi harus berjuang situ. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih figur idola Bang yang sangat memotivasi Bang dalam menghafal Al-Quran nih? Mana tahu kan Abang punya figur idola. Kalau yang dulu kecil-kecil SD ya. Kalau SD kan kita banyak lebih dengannya Toha. Toha. Itu kalau yang SD. Dan ya sering dengar murotal beliau Muhammad Toha, suaranya merdu. Kalau yang udah tiba di pondok, kayaknya lebih dekat dengan anak itu Kayana sendiri. Nama beliau Ustadz Mukhtar, namanya Ustadz Mukhtar ya. Beliau Masya Allah sangat kalau dibilang sangat mungkin. Kalau beliau nyimak gini nih, bisa nyimak sekali dua.
Bisa nyimak Bisa sekali nyimak dua. sekali dua. Dan Wah. itu anak waktu itu luar biasa banget itu waktu itu. Sangat Sangat luar biasa mengerti itu. ya. Dan juga beliau bahasa lembut, mengalir ilmunya, Masya Allah. Masya Allah sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi sih, ya. Tuan. Masya Allah, bisa dengan menerima setoran langsung dua. Itu nih. yang luar biasa itu. Nah, kita nih masuk nih Bang. Gimana sih tips and triknya dalam menghafal Al-Quran? Gimana? Mungkin Bang bisa cerita nih kita. Tips and trik menghafal Al-Quran. Sebenarnya tips and trick itu dulu pernah ada yang bilang ada 1000 penghafal, 1000 trik. 1000 triknya. 1000 trik dan tipsnya. Jadi kalau sebenarnya untuk emang ada sebagian pondok yang mengkhususin ngafal kayak gini, caranya kayak gitu. Tapi kalau di pondok anak, emang yang di Bogor itu, emang kita ngafal sendiri aja. Hafal sendiri aja. Kalau dulu pas masuk kelas 7, kami di observasi dulu. Observasi ini kayak di pengenalan, kayak ospek gitu, pengenalan. Juga di tahsin, jadi di tes bacaannya. Baru setelah itu baru layak ngafal atau masih tahsin. Waktu itu setelah sebulan, 40 hari sih lebih tepatnya observasi itu baru mulai ngafal. Nah ngafalnya, anak ngomong tadi ziyadah kan. Kalau ziyadah itu kan cepat selesai, bisa ngulang lagi, ngafal lagi, nyetor lagi. Itu kayaknya emang bikin anak tahu cara ngafalnya. Kalau ngafal anak dulu yang ziyadah itu kayak lebih tepatnya kayak kita biasa ini sih. Ngafal, baca dulu, diulang. Kalau bisa ini lihat artinya gitu biar lebih paham. Biar lebih. Dan itu kalau itu dan setelah itu, setelah anak selesai ziyadah yang ngafal aja, lanjut ke mutkin itu lagi kayak lebih kita udah ketemu nih kan. Gunanya ziyadah itu kan untuk pas mutkinnya kayak kita pernah ngulang, ini pernah kita hafal gitu. Yang penting kita udah pernah hafal. Iya, kita udah pernah hafal. Kalau di pondok tahfiz mungkin itu cocok sih, karena kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi pas di mutkin, yang di program mutkin kayak pernah ngafal, jadi bisa lebih cepat, walaupun ya tetap aja nggak secepat yang ziyadah dulu ya. Tapi yang untuk benar-benar tips yang jitu sih kayaknya sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Dengan sebenarnya. cara masing-masing ya Bang. Nggak, kalau kembali diri masing-masing ini kayak gini, kita maunya gimana gitu. Kalau kita tekad kita udah bulat gitu untuk ngafal ya apapun ya harus pasti lewat. Pasti lewat. Iya. Mungkin ini Bang, kan seperti kita bincang tadi Bang, Abang kan juga sibuk nih dengan akademik dan organisasi yang ada di sekolah nih. Sekarang ya. Ya sekolah sekarang ya. Nah, gimana sih cara Abang membagi waktu? Kadang kan ini masalah kita juga sama-sama keluarga SIP. Ketika kita menghafal Quran, membagi waktu antara menghafal dan murojaah dan kesibukan kita juga. Nah, gimana nih dengan tips Bang Aska nih? Sebelumnya kan Ana masuk Arisalah kan udah SMA. SMA tuh kan emang waktu sibuk MA, apalagi Arisalah kan emang super sibuk. Jadi kaget awalnya tuh, ini gimana cara baginya gitu kan. Apalagi kita sekolah sampai sore di Arisalah, malamnya ada kegiatan, paginya juga kegiatan kan juga banyak. Jadi kalau yang untuk di sini Ana bagi waktunya emang disempat-sempatkan sih. Disempat-sempatkan. Apalagi kalau ya ada waktu luang, Ana menargetin ke diri Ana wajib setelah sholat gitu. Setelah sholat wajib megang Quran gitu. Seberapa bisa. Walaupun misalnya ada kegiatan habis sholat, pokoknya megang Quran dulu. Komitmen ya. Komitmen. Apalagi Ana sering nanamin ke diri Ana, Ana yang sudah hafiz ini, kan itu kan ibaratnya Allah udah beri tanggung jawab ke kita. Iya, tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab itu harus dijaga. Dan misalnya kalau anak kan sama sih, kita sering jenuh kan, kadang bosan. Ana juga kadang gitu. Kan kadang Ana nyemangatinnya gitu. Udah dikasih hafiz ya untuk dijaga lah gitu. Iya, udah dikasih hafiz ya untuk dijaga. Makanya dengan itu Ana bisa membagi-bagi waktu. Misalnya minimal setengah juz lah habis sholat gitu. Itu rutin gitu. Biar kejaga kan, hafalan untuk dijaga. Iya, hafalan dijaga. Dah, begitu nih teman-teman keluarga SIP semua. Dengan Bang Aska ini menjadikan hafalannya sebagai tanggung jawabnya kepada Allah. Ya, tanggung jawab tuh harus diamanahkan Bang. Ya, harus
jaga gitu. Nah, kadang dengan menjaga hafalan juga dan menjaga tanggung jawab juga dan memperkuat komitmen juga dengan hafalan kita tuh bisa bertahan di kepala, lebih di kepala kita. Nah, lanjut nih Bang. Nah, kalau dilihat-lihat nih Bang, menurut Abang penting enggak pengaruh lingkungan terhadap hafalan kita gitu kan? Keluarga Sip kan juga pernah merasakan nih kan. Mungkin ketika kita menghafal, ternyata ada teman-teman kita nih yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, dan ada juga keluarga kita yang cuk-cuk aja atau juga mendukung gitu. Menurut Abang gimana sih? Apakah penting nggak pengaruh dari lingkungan itu ketika kita menghafal? Pastinya itu penting sekali sih. Penting sekali. Karena contohnya anak di pondok anak dulu di SMP di Bogor itu. Kan kami kalau di pondok itu nggak ada batasan umur, nggak kayak SMP, SD, SMA. Iya. Nggak, cuman satu angkatan itu bisa masuk, misalnya kayak 100 orang satu angkatan itu beragam usia. Beragam usia. Jadi kami anak kadang seangkatan sama abang-abang SMA dan seangkatan sama anak kelas 4 SD, kelas 5 SD. Jadi itu sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi gimana kita bersikap dengan kawan itu yang bikin kita gimana fokus kita. Jadi kayak kadang kan kayak anak SD gitu kan, mereka lebih banyak mainnya. Kalau kita emang nurutin gitu, apalagi kan waktu itu anak masih SMP juga, masih masa labil-labil, ya kadang nggak selesai itu hafalan karena kita fokus main, sibuk main. Kadang juga itu yang kalau lingkungan ya, lingkungan asrama misalnya tuh. Dan juga itu tak lepas juga dari orang tua yang selalu mengingatkan gitu kan. Kadang kalau sama lah kayak pondok-pondok lain kan ada jadwal nelfonnya. Itu kan selalu ditanyain udah berapa, udah sampai mana gitu. Itu yang bikin targetnya sampai segini gitu. Harus lebih lagi gitu. Gitu. Nah, berarti support system terbesar Abang adalah orang tua ya pastinya. Bang? Iya. Pastinya orang tua ya, yang selalu mengingatkan. Nah, berarti menurut Bang Aska nih pengaruh lingkungan terhadap kita ketika kita menghafal itu sangat penting ya. Iya, sangat penting. Nah, keluarga Sip juga nih juga motivasi nih bagi keluarga Sip semua agar bisa memilih teman yang baik dalam menghafal sehingga kita tuh bisa termotivasi juga dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, sedikit nih, apa sih kendala terbesar Abang dalam menghafal Al-Qur'an gitu? Kalau kendala ya, setiap orang pasti ada kendala ngafal. Misalnya kita ketemu juz sulit, misalnya juz yang sulit, pasti kan kadang anak sering sih ketemu juz sulit. Kayak misalnya juz berapa lah, juz 5 misalnya, atau dulu juz 5 awal-awal, atau juz 20 ke atas itu udah lumayan kompleks gitu kan. Itu kadang frustasi sendiri sih itu, kadang sampai ya kadang juga nangis juga kan. Kadang ngafal sebenarnya itu itu tersendiri sih juga tantangannya juga, lelahnya. Dan juga itu juga kalau selain kita ketemu kadang ngafal susah, kadang ngafal nggak enak kan, jenuh juga jadi faktor utama. Kadang kita jadi ngafal lambat, bosan juga. Dan untuk sekarang ini anak kan ibaratnya udah murajaah aja lagi terus kan. Itu yang kalau sebagai musuh utama kalau bagi penghafal Quran ya kita tahu semua HP sih. HP itu emang paling musuh utama sih, karena dengan HP kadang kita lupa waktu, kadang HP kita bahkan kadang lupa sholat. Dan apalagi untuk anak kadang HP bikin lupa murajaah, lupa jadwal ini jadwal itu gitu. Tapi alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah karena dengan di pondok kayak Air Salah inilah kan kadang kita terjaga. Kadang ketemu kawan-kawan yang saling memotivasi, kita saling murajaah gitu. Bisa kita jaga. Nah, berarti itu ya Bang, kembali lagi ke pengaruh lingkungan kembali ke pengaruh lingkungan sih. Nah, HP adalah kendala terbesar bagi kita seorang penghafal Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya nih Bang, ini nih kita lanjut aja nih pertanyaannya. Gimana sih perubahan Abang setelah menjadi seorang hafiz? Tapi S dulu. Nah, pertanyaan ini kita simpan dulu untuk segmen selanjutnya. Nah, tetap keluarga Sip tetap berada di Sip FM 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Kembali lagi di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, tadi kita di segmen 2 sedikit ada pertanyaan yang menggantung nih ya Bang. Nah kita lanjutkan aja ya Bang. Apa sih perubahan yang Abang alami setelah menjadi hafiz? Tidak jauh-jauh dulu, langsung dari pribadi aja lah dulu. Gimana ya? Kalau dari pribadi ya, alhamdulillah dampaknya sangat besar ya. Terutama semenjak hafiz, alhamdulillah emang rezeki itu datang gak jauh-jauh. Tiba-tiba datang aja banyak kita. Kayak kemarin alhamdulillah diberkatin umroh. Sebelumnya Arisalah udah banyak juga ngasih beasiswa ke anak. Dan terutama kalau untuk ketenangan hati itu emang paling banyak besar dampaknya. Apalagi setelah jadi hafiz ini bertambah gitulah ketenangan, kedamaian gitu dalam hati, dalam hidup juga. Nah, setelah itu Bang, kalau untuk keluarga Abang dan lingkungan di rumah gimana nih perasaannya setelah Abang menjadi hafiz nih? Ya pastinya itu mereka sangat bahagia ya, apalagi anak kan tamatnya kalau di pondok itu ada acara tasmi'an namanya. Itu ngebaca tasmi' Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juz non-stop dalam sehari. Sehari itu kan keluarga datang gitu, datang. Dan mereka pasti sangat gembira ya, alhamdulillah. Tahu ya anaknya kayak udah hafiz, sudah selesai perjuangannya gitu di yang tahap yang pertama itu. Ya itu. Tasmi' Quran tuh seperti ujian akhir gitu. Ya itu kalau ujian akhir, dan itu kayak syarat kita ketamatan lulus kita ya di situ. Oh, di situ dilihat. Di situ setelah tasmi'nya baru dikasih piagam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sosial Abang nih, kalau di teman-teman yang sekarang nih, apa perasaannya kalau melihat Abang sebagai seorang 30 juz, kalau menurut Abang gimana? Mereka melihat ke Ana gitu. Menurut Ana? Kurang tahu sih sebenarnya. Mereka mandang Ana gimana, tapi ya harapan Ana sih ya nggak jauh-jauh dari itulah. Benar. Nah, ngomong-ngomong deh Bang, kan tadi banyak rezeki nih Bang. Apa nih prestasi yang udah diraih di Arisalah nih, di akademik ataupun di tahfiz? Kalau sebelumnya, kalau anak kelas 1 dulu, alhamdulillah juga pernah juara kelas. Juara kelas. Kalau sebelumnya lagi jauh, ini yang Arisalah aja ya konteksnya. Konteksnya Arisalah. Dimulai Ana juga semenjak kelas 2 ini ikut SC, study club ekonomi. Gitu kan, latar belakangnya jauh beda ya. Tahfiz dan ekonomi. Itu awalnya sih ikutnya iseng-iseng aja kalau untuk SD ekonomi ini. Dan ikut beberapa lomba, alhamdulillah menjuarai, ada sekitar ikut lomba lumayan banyak, agak 3-4 lomba. Itu alhamdulillah dapat 1, juara 2 waktu itu lombanya ranking 1 di Bank Indonesia waktu itu. Kalau yang lain, Anda juga pernah ikut MTQ dari dulu emang juga sering ikut MTQ sih SD dulu. Kalau yang kemarin pertama kali ikut MTQ yang tingkat provinsi. Waktu itu di akhir tahun Desember 2023 diadakannya lomba MTQ seprovinsi Sumatera Barat di Solok Selatan kemarin di situ. Ana ikut perwakilan Padang, kafilah Padang. Itu ya qadarullah belum dapat ya. Waktu itu peringkat 7. Peringkat 7 lumayan aja. Lumayan sih. Untuk pertama kali itu udah lumayan besar di situ. 7, peringkat 7. Ternyata keluarga Sip semua dengan kita menghafal Al-Quran banyak aja rezeki yang datang ya. Walaupun dengan kesibukan kita tetap bisa kita melalang buana jauh mengejar prestasi ya. Nah, harapan Abang nih untuk kedepannya bagi teman-teman keluarga Sip yang sedang menghafal nih, apa ada pesan nggak Abang dan harapan untuk teman-teman kita semua nih? Untuk
untuk keluarga Sip semua. Semoga ya, dan sebenarnya hafalan ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau emang kuat niat untuk hafal, insya Allah akan Allah mudahkan. Juga jangan lupa terus berdoa, terus berharap kepada Allah untuk memberikan yang terbaik ya. Kalau harapan untuk Anas pribadi, Ana berharap dengan Al-Quran ini semakin memperlancar semua urusan Ana dan juga urusan keluarga Ana lebih khususnya. Dan Ana kedepannya juga masih banyak target-target ke depan. Masih banyak target. Apalagi Ana masih hitungannya masih baru untuk yang kalau sekelas MTQ tadi. Ana berharap mungkin bisa untuk bahkan tembus nasional insyaallah. Amin. Nah, teman-teman semua, kesimpulan yang kita dapat ambil dari cerita semua Bang Aska ini, ternyata perjuangan dan keyakinan, tekad yang kuat bisa menghasilkan kita, bisa menuju kita ke jalan cahaya Al-Quran ya Bang. Nah, tapi dengan kita berjuang dan keyakinan menuju cahaya Quran, tidak menutupi kemungkinan kita juga untuk bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lainnya selain Al-Quran. Nah, nggak terasa nih, program OSIS sudah menemani keluarga Sip selama 1 jam lebih nih. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Ana host Abdullah Fakih dan narasumber Muhammad Askar Ramadan. Sampai jumpa di OSIS berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.